kasih Buya. Kita ke pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita menutup dengan kesimpulan. Dari sahabat kita Rodi dari Malang. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baik Buya, mau menanyakan perihal orang yang berhak menerima zakat. Begini Buya, saya bekerja di NTB dan saya belum mengetahui sepenuhnya siapa NTB Nusa Tenggara Barat Buya. Sepenuhnya siapa saja tetangga saya yang fakir dan miskin, tapi ada tetangga saya yang gharim dan saya tidak tahu apakah dia fakir atau miskin. Bagaimana jika saya salurkan zakat saya ke tetangga yang gharim Buya? Baik, gharim seorang muslim yang punya utang dan Anda tahu, misalnya terbelit utang sana, utang sini, Anda mendengar itu semuanya. Dan bukan utangnya bisnis ya. Utang karena kebutuhan dan hidupnya wajar, bukan orang berfoya-foya. Maka sah Anda salurkan kepada dia. Gharim termasuk bagian orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang fakir itu disesuaikan dengan kampung. Fakir di desa beda-beda dengan fakir di kota. Kadang-kadang kaya di desa pun kalau masuk kota jadi fakir. Jadi fakir kata ulama disesuaikan dengan lingkungannya. Jika di lingkungan tersebut hidup yang paling susah, paling repot ya, biarpun mungkin menurut orang di kota lain atau negeri lain dianggap orang kaya, maka saat itu dia berhak menerima zakat. Jadi fakir menurut lingkungannya. Baik, seperti itulah. Ya. Baik Buya, untuk pembagian sendiri zakat antara amil, fakir, miskin dan juga gharim, apakah pembagiannya bisa meratakan atau tidak? Sebaiknya kalau memang kita bisa memberikan kepada semuanya, jika 8 itu ada, diberikan kepada semuanya. Jika ternyata tidak ada semuanya, paling tidak diberikan 3. Kalau ternyata susah, cuma 2,5 kilo mau dibagi 3, maka ini mendapat ulama-ulama seperti Imam Bukhari dan yang lain dari madhab Syafi'i, boleh diberikan pada 1 orang karena memang sedikit. Kecuali zakat itu yang sudah kita kumpulkan kolektif bareng-bareng, itu bisa dibagi. Tapi kalau hanya keluarga kita, bolehlah fakir miskin. Jadi para ulama dalam madhab Syafi'i terbagi 3. Yang pertama, sebaiknya diratakan kepada semua asnaf tamaniyah yang 8 jika ada. Jika 8 nggak ada semuanya, ya misalnya tentang mu'allafah atau sama ya tentang rikob, orang yang budak-budak mau nggak ada, mungkin tinggal 5 lah ya. 5 bayarkan ke 5. Itu pendapat yang kedua. Pendapatnya kita boleh hanya kepada 3 orang saja. 3 orang saja sudah boleh. Sampai pendapat mengatakan boleh 1 orang jika memang zakat yang kita berikan adalah tidak banyak, tidak bisa diratakan ke sana sini, cukup 1, asalkan 1 yang tepat sasaran, bukan 1 ustadz, bukan 1 masjid, bukan 1 ini salah itu semuanya ya. Itu menurut para ulama. Bahkan ditentang terus ini. Makanya kami ulang-ulang karena penentangan para ulama sangat jelas yang demikian ini. Enggak usahlah kita memaksakan ngambil duit zakatnya orang fakir ya.